Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada. Pada saat ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena satu kesempatan yang luar biasa diberikan kepada kita. Kita disuguhkan pelajaran yang menarik, pelajaran Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat yang akan kita pelajari pada saat ini. Kita akan belajar melalui pelajaran Sekolah Sahabat masuk di pelajaran yang ketujuh dengan judul Warga Kerajaan Surga. Ada satu harapan yang baik melalui pelajaran dan judul pelajaran yang diberikan kepada kita saat ini, yaitu kita diajak untuk memikirkan dan membayangkan bahwa kita benarlah warga negara surgawi. Firman Tuhan dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita ini dalam Filipi 4 ayat ke-6 ada hubungan dengan judul pelajaran kita pada saat satu minggu ini, yaitu warga kerajaan surgawi. Dan ini merupakan salah satu adonan resep yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa komposisi ini sangat baik untuk kita nikmati, bahwa kita adalah kepemilikan daripada Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Paulus memberikan suatu penerangan kepada kita, penyegaran rohani kepada kita. Pada saat ini benar kita tinggal di dunia, namun tulisan Paulus melalui suratnya disampaikan kepada kita bahwa kita juga adalah warga negara surgawi, karena memang kita berasal daripada surga. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang mempunyai hak atau mempunyai hak untuk tinggal dalam kerajaan surga, tentu mempunyai panutan dan teladan yang baik dalam kehidupan kekristenan maupun kehidupan kita yang dekat kepada Tuhan. Pelajaran Sekolah Sahabat kita ini diberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika kita mempunyai seorang panutan, ini akan dimulai daripada anak-anak. Anak-anak akan mempunyai panutan yang luar biasa, secara khusus dalam rumah tangga, yaitu ayah dan ibu. Namun saya sampaikan, panutan anak-anak yang paling luar biasa yang pertama adalah ibunya. Nanti masuk ke jenjang sekolah, dia akan mempunyai panutan yang baru, yaitu guru-gurunya. Namun banyak hal yang harus kita lihat dalam Alkitab. Banyak di sana orang-orang yang menjadi panutan orang-orang Kristen yang mempunyai iman dalam Tuhan. Ada Musa, ada Daud, dan ada banyak lagi. Namun saya mau sampaikan, salah satu tokoh Alkitab yang menjadi panutan saya adalah Ayub. Saya melihat banyak hal yang sudah diceritakan tentang Ayub, bagaimana nasib dan keadaannya. Namun pada saat ini kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Paulus. Paulus berani mengatakan, banyak orang-orang pendahulu-pendahulu daripada Paulus yang mempunyai iman yang kuat dalam Yesus. Kita diajak untuk meneladani mereka karena mereka takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh berdiri teguh dalam Tuhan. Karena pada saat itu Paulus sudah melihat keadaan di jemaat Filipi. Banyak orang-orang yang katanya mereka takut akan Tuhan, namun mereka hanya memikirkan pikiran duniawi saja, perkara duniawi saja, hanya memikirkan perut. Namun tidak pernah memikirkan bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit kemudian, kita juga akan mengalami hal yang sama ketika kita mempunyai iman dalam Tuhan. Bahwa tubuh kita yang hina ini, tubuh kita yang fana ini, akan mempunyai tubuh yang dimuliakan ketika kita nanti benar-benar sekarang ini mempunyai iman dalam Yesus. Namun harus ada resep lagi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam pelajaran kita dikatakan kita harus bersuka cita. Memang sangat sulit Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana caranya kita bersuka cita ketika kita mempunyai hal-hal kecemasan, atau ketika kita mempunyai hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Mungkin dalam hal pekerjaan, mungkin dalam rumah tangga suami dan istri ribut, anak-anak dalam rumah tangga mempunyai masalah-masalah di sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita bersuka cita? Tapi ada penawar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita harus menaikkan doa kita dengan iman kepada Dia. Lalu kita dikatakan harus senantiasa datang kepada Dia. Senantiasa ini artinya berulang-ulang.
terus-menerus kita harus datang menyampaikan permohonan kita kepada Dia dengan ucapan syukur, dengan doa kita. Tuhan akan memberikan damai kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan bersukacita dalam Tuhan. Karena apa? Karena damai sejahtera itu hanya berasal dari Allah saja. Karena hanya Dialah yang dapat memberikan kita damai yang berasal daripada surga itu sendiri. Apa yang harus kita pikirkan? Firman Tuhan memberikan salah satu pelajaran kepada kita dalam Filipi pasal yang keempat ayat 8 dan 9. Dikatakan di sana, jadi akhirnya ini merupakan finishing daripada penyampaian yang disampaikan oleh Paulus. Kita harus boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ada 6 daftar yang sedang disampaikan oleh Paulus melalui pelajaran sekolah sahabat kita ini kepada kita. Yang pertama dikatakan benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Inilah hal yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai hak untuk tinggal dan mempunyai identitas sebagai warga negara surga. Kita harus mempunyai sifat yang benar. Kita harus mempunyai sifat yang mulia. Kita harus mempunyai sifat yang adil. Dan kita harus suci, manis, dan sedap didengar. Inilah yang sedang disampaikan Paulus kepada kita. Ketika kita melihat bagaimana pengalaman daripada Paulus, dia ini adalah orang yang selalu menganiaya umat-umat Tuhan. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia menuliskan, itulah sebabnya saya katakan, inilah finish penyampaian daripada Paulus tentang orang yang mempunyai identitas sebagai warga negara surgawi. Akhirnya kita akan mendapat kunci kepuasan hidup. Bagaimana kunci kepuasan hidup itu? Kunci kepuasan hidup, memang kita harus dapat melihat bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Namun, kita harus bisa menunggu waktu di dalam kesesakan kita. Bahwa semua rencana di balik pergumulan kita, Tuhan akan berikan kepada kita berkat yang luar biasa. Itulah sebabnya ada di sana dalam buku pelajaran kita, pelajaran sekolah sahabat, satu ayat yang luar biasa diberikan kepada kita. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah salah satu ungkapan rasa di mana kita percaya kepada Yesus, bahwa di balik beban kehidupan kita, kita mempunyai Allah, di mana Allah itu adalah Allah yang selalu memberkati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Matius 6 ayat 32 dikatakan, Bapamu yang di surga, Tuhan kita, Yesus kita, tahu apa yang kita butuhkan. Dia mengerti akan apa yang kita perlukan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan 1 Petrus 5 ayat 7, salah satu ayat yang juga sangat bagus untuk kita renungi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan merasa hal-hal yang tidak akan kita sukai dalam kehidupan kita. Namun itu adalah perjalanan iman, perjalanan kehidupan. Bagaimana kita merespon kasihnya? Filipi 4 ayat 19. Tuhan melalui surat-surat yang ditulis oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 19 ini memberikan kekuatan baru kepada kita. Apa itu dikatakan? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Lantas apa yang harus kita khawatirkan? Orang-orang yang terdahulu, Paulus katakan, kita harus bisa meneladani mereka. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Paulus tidak menyatakan supaya kita meneladani hidupnya, tapi dia menggambarkan orang lain, teman-temannya, teman sekerjanya, supaya kita dapat meneladaninya. Artinya kita dapat melihat ada kerendahan hati yang sedang Paulus tampilkan melalui pelajaran kita ini. Paulus adalah salah satu tokoh fenomenal di Alkitab. Harusnya dia harus katakan, bagi pikiran saya sendiri, kita harus meneladani Paulus. Tapi pada saat ini Paulus membawa rekan-rekannya supaya kita boleh meneladani kehidupan daripada mereka. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam rangkaian perjalanan kehidupan kita, banyak hal yang tidak kita tahu. Tapi firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini memberikan jaminan yang luar biasa kepada kita. Ingat,
sekali lagi, kita memang tinggal di dalam dunia ini. Kita tinggal di dalam bumi ini. Namun melalui tulisan Paulus, kita akan mempunyai identitas sebagai warga negara surgawi. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di dalam surga yang Tuhan sudah siapkan itu? Kita harus mempunyai iman yang kuat di dalam Dia. Kita harus selalu bersukacita senantiasa dalam Tuhan, karena kita akan mendapatkan kedamaian dalam kehidupan kita. Lantas, apa yang harus kita takutkan? Kita harus memikirkan semua yang sedang diutarakan oleh Paulus kepada kita, yaitu supaya kita dapat melakukan hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil, suci, manis, dan sedap didengar, tidak menyakiti orang lain. Akhirnya kita akan bersukacita dalam Yesus. Nama kita dituliskan sebagai orang-orang yang mempunyai identitas dalam kehidupan surgawi itu. Di dalam dunia ini kita mempunyai identitas, yaitu KTP. Nanti dalam surga Tuhan akan berikan kepada kita mahkota kemenangan, dan itu menjadi tanda bahwa kita warga negara surgawi. Inilah pelajaran rangkuman Sekolah Sabat 1 minggu ini untuk kita renungi bersama. Kiranya Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.